Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Putralisti dari kelompok 7. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban yang telah diberikan pada pertemuan lalu. Baik, pada pertanyaan yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Pertanyaan pertama yaitu apakah alokasi belanja wajib sebesar 5% dari APBN untuk kesehatan telah efektif dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan? Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas ini dilakukan? Jawaban yang telah kami dapatkan merupakan efektivitas alokasi 5% APBN untuk kesehatan masih menjadi perdebatan. Meskipun anggaran ini telah meningkatkan akses layanan kesehatan dan tantangan seperti distribusi yang tidak merata, defisit BPJS, dan inefisiensi birokrasi masih menghambat dampaknya secara optimal. Dan untuk evaluasi efektivitas yang dilakukan melalui yaitu yang pertama ada indikator kesehatan yang mencakup angka harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, serta cakupan imunisasi. Lalu yang kedua, ada akses dan infrastruktur yang mencakup jumlah fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, dan pemenuhan standar pelayanan maksimal. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, evaluasi efektivitas ini juga dapat dilakukan dengan efisiensi anggaran, di mana presentase realisasi anggaran untuk layanan kesehatan ini langsung dibandingkan dengan biaya administrasi kesehatan. Lalu yang keempat itu ada kepuasan masyarakat, di mana survei terhadap penggunaan layanan BPJS dan rumah sakit pemerintah ini dapat kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan kemauan masyarakat ataupun tidak. Sehingga dari hasil evaluasi ini dapat ditunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam akses layanan kesehatan, namun masih dibutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan juga distribusi pelayanan kesehatan yang lebih merata, di mana ini berguna untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh dari kota maupun di tempat-tempat terpencil. Sehingga masyarakat yang jauh di sana juga dapat merasakan pelayanan kesehatan yang cukup bagus atau baik. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea dari kelompok 5. Pertanyaannya berbunyi, bagaimana mekanisme perencanaan yang kompleks dapat disederhanakan dalam upaya untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien? Menurut saya ada beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan pengintegrasian sistem pembiayaan, yaitu dengan menyatukan data dan juga regulasi antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam upaya untuk menghindari adanya semacam dualisme layanan dan memastikan efisiensi anggaran. Setelah itu yang kedua, peningkatan kolaborasi dengan layanan publik dan swasta. Hal ini mendorong kemitraan yang sangat strategis dalam investasi fasilitas kesehatan, pendistribusian tenaga kesehatan, dan layanan digital untuk mempercepat akses masyarakat. Setelah itu, yang ketiga, dapat dilakukannya simplifikasi birokrasi dan regulasi. Hal ini dalam upaya untuk mengurangi prosedur administratif yang berbelit dalam alokasi anggaran dan perizinan layanan kesehatan agar dana lebih cepat tersalurkan ke fasilitas yang membutuhkan. Selanjutnya dapat dilakukan penguatan skema pembiayaan berbasis kinerja, yaitu dengan menyalurkan dana yang dilandaskan pada pencapaian indikator layanan kesehatan, sehingga hal ini dilakukan untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas penyediaan layanan publik maupun swasta. Nah, maka dari itu dengan adanya pendekatan ini, masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang lebih cepat, berkualitas, dan merata. Sementara alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan juga transparan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran premi peserta JKN untuk mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.
Nah, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran JKN dan mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Penguatan mekanisme pembayaran sangatlah penting, karena banyak peserta yang saat ini tidak membayar premi secara rutin, sehingga menyebabkan tunggakan yang cukup besar. Dan adapun langkah-langkah koersif yang lebih kuat dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran, mengatasi tingginya tingkat premi yang belum dibayar. Selain itu, menggabungkan pembayaran JKN dengan layanan publik lainnya dapat memberikan insentif pembayaran tepat waktu sehingga lebih memudahkan peserta. Serta kampanye kesadaran untuk mendidik peserta tentang pentingnya pembayaran rutin dan konsekuensi ketidakpatuhan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan menawarkan insentif untuk pembayaran tepat waktu, serta memanfaatkan analisis data untuk memantau pola pembayaran dapat lebih mendorong kepatuhan. Terakhir, mengatasi hambatan ekonomi dengan menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel dapat membantu mereka yang mengalami kesulitan finansial untuk memenuhi kewajibannya. Dengan menerapkan strategi tersebut, BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan dan menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan. Jadi kita akan lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu jika sektor swasta dianggap bisa membantu pemerataan layanan, bagaimana caranya agar fasilitas swasta tetap mau beroperasi di daerah terpencil yang keuntungannya itu lebih kecil? Nah, jadi jawaban kami, untuk mendorong fasilitas kesehatan swasta beroperasi di daerah terpencil dengan keuntungan lebih kecil, beberapa langkah yang bisa kita lakukan ialah yang pertama ada insentif fiskal dan subsidi. Jadi, memberikan insentif pajak atau subsidi operasional bagi fasilitas swasta di daerah terpencil. Yang kedua ada kemitraan publik swasta, di mana pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun fasilitas di daerah terpencil tersebut. Yang ketiga ada subsidi tarif. Jadi memberikan subsidi agar layanan swasta lebih terjangkau bagi masyarakat miskin. Yang keempat ada peningkatan infrastruktur. Jadi meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur di daerah yang terpencil. Yang kelima ada pembayaran fleksibel. Menerapkan model pembayaran yang fleksibel bagi masyarakat dan fasilitas swasta. Berikutnya ada pelatihan tenaga medis. Sediakan pelatihan untuk tenaga medis lokal guna mengurangi biaya operasional. Dan yang terakhir ada jaminan pembayaran. Jadi memberikan jaminan pembayaran yang tepat waktu untuk layanan kesehatan swasta. Nah, teman-teman, jadi langkah-langkah ini dapat menarik fasilitas swasta untuk tetap beroperasi di daerah terpencil meski dengan keuntungan yang lebih kecil. Terima kasih. Baik, sekian hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya akan kami perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.